Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang di kelas Komunikasi Etnik Nusantara. Walaupun kita nggak bertemu ya hari ini, tapi semoga materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik ke teman-teman. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrolin apa sih Kak? Ya, kita bakal ngobrolin topik yang super deket nih sama hidup kita teman-teman. Tapi kadang kita nggak sadar gitu ya. Apa tuh? Ya itu adalah budaya Indonesia. Nah, kenapa sih penting untuk kita belajar budaya Indonesia ini? Karena budaya Indonesia itu nggak cuma sekedar wayang gitu ya atau batik yang biasa kita pakai sehari-hari gitu ya teman-teman. Tapi budaya itu bahkan ada di hal-hal terkecil di hidup kita ya, kayak gimana cara kita ngomong sehari-hari, musik yang kita dengerin, makanan yang kita makan gitu ya, sampai cara kita nongkrong, semua itu bentuk budaya teman-teman ya. Oke, jadi kita bakal bahas gimana budaya Indonesia terbentuk, gimana pernah diperdebatin, dan gimana kondisinya sekarang. Oke, let's go kita ke sejarah dan perkembangan Nusantara. Oke, jadi budaya Indonesia itu ibarat kue lapis legit ya teman-teman. Jadi berlapis-lapis dan semakin ke bawah itu semakin tua gitu ya. Tapi semua lapisan itu menyatu gitu ya. Oke, kita bakal balik ke masa-masa sekolah ya. Bahas tentang sejarah ya. Oke, yang pertama adalah masa prasejarah, sorry. Masa prasejarah itu di mana masyarakat itu masih percaya semua benda itu ada rohnya, kayak gunung, laut, apalagi pohon gitu ya. Semua itu masih dianggap sakral di saat itu. Jadi jangan heran kalau misalkan sampai saat ini pun masih ada sisa-sisa animisme dan dinamisme itu ya teman-teman, kayak membawa sesajen gitu-gitu kan masih ada ya beberapa budaya yang melestarikan itu. Even saya ini kan tinggalnya di Medan ya, maksudnya saya orang asli Medan gitu ya. Di Medan itu ada namanya Danau Toba, saya rasa teman-teman pada tahu lah ya Danau Toba. Nah, di Danau Toba itu ada namanya batu gantung. Jadi batu gantung itu adalah kepercayaan orang Sumatera Utara di mana di dalam, batu gantung itu ada roh wanita gitu. Dan even sampai saat ini gitu ya, setahu saya di acara Festival Toba tahun lalu itu bahkan orang-orang di daerah Danau Toba gitu ya, di daerah Samosir, itu masih memberikan sesajen ke batu gantung itu gitu. Nah itu salah satu contoh peninggalan prasejarah yang masih dilestarikan sampai saat ini gitu ya. Lalu kita maju sedikit ke masa Hindu-Buddha gitu ya. Nah, Hindu-Buddha ini masuknya lewat perdagangan ya, yang seperti kita tahu, lahirlah kerajaan-kerajaan besar kayak Sriwijaya, Majapahit, terus ada juga Borobudur, Prambanan, yang nggak cuma arsitektur teman-teman, tapi mereka juga membawa simbol sinkretisme ya. Wayang juga lahir nih dari sini, dari kisah Ramayana dan Mahabharata yang diadaptasi ke lokal. Oke, kita lanjut masuk ke masa agama Islam ya. Masa Islam ini datang lewat jalur damai. Jadi ada namanya Wali Songo ya. Beliau itu adalah seorang pendakwah ya yang berdakwah lewat seni wayang kulit, memakai wayang kulit. Bayangin jadi di saat itu dakwah itu disampaikan melalui seni wayang kulit. Saya nggak tahu deh apakah di zaman sekarang ini masih ada, tapi saya belum pernah lihat ada dakwah menggunakan wayang kulit. Tapi maksudnya saya pernah nonton wayang, tapi belum pernah lihat dakwah menggunakan wayang gitu. Nah, di saat itu juga ada namanya Masjid Demak ya kalau kalian tahu. Itu juga menggunakan arsitektur gaya lokal gitu ya. Lalu kita masuk ke masa penjajahan. Nah, ini di mana kita dijajah Jepang, Belanda gitu ya. Dan paling banyak itu peninggalan Belanda ya. Kalau teman-teman tahu itu kayak eh, Lawang Sewu ya, bacanya Lawang Sewu, Kota Tua. Nah, itu masih pakai arsitektur Belanda gitu ya. Tapi di saat itu kita juga udah menemukan namanya koran, lagu perjuangan, teater rakyat gitu ya. Oke, kita lanjut ke masa kemerdekaan sampai kini, sampai kontemporer sekarang ya. Nah, budaya nasional ini dibangun dengan dasar Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan juga namanya apa namanya kita melestarikan budaya-budaya masih ada hingga saat ini. Tapi masa-masa sekarang itu juga disebut dengan masa globalisasi gitu ya. Karena kita juga terpapar yang namanya K-pop, adanya sosial media kayak TikTok gitu ya, adanya streetwear, itu semua kan budaya-budaya globalisasi ya teman-teman ya. Dan kadang tabrakan nih sama tradisi lokal, tapi kadang juga malah jadi kolaborasi gitu. Oke, nah ini dia babak panas sejarah intelektual Indonesia. Namanya polemik kebudayaan ya. Ini tuh kayak debat publik gitu ya antara tokoh-tokoh di media massa tahun 1930-an gitu lah teman-teman. Jadi ada yang namanya Sultan Takdir Alis Jabana gitu ya. Dia itu seolah-olah bilang kayak kalau zaman sekarang tuh dia itu seolah-olah kayak kubu kiri lah gitu ya. Dia bilang kayak
bro kalau kita tuh mau maju tuh kita harus ninggalin budaya lama gitu kan. Kita harus hidup modern kayak barat, rasional, ilmiah, materialis gitu lah kan. Lalu tapi ada nih kubu kanan ya namanya Sanusi Pane dan Ki Hajar Dewantara. Mereka tuh bilang kayak gini kayak, jangan gitu ya. Kita tuh harus tetap punya akar budaya Nusantara. Kita boleh ambil teknologi barat ya, tapi jiwa kita itu tetap dari timur. Kalau semua ditelan barat, maka kita bakal kehilangan identitas ya. Jadi kayak battle antara kubu kiri dan kanan ya, modernisasi dan juga sintesis gitu ya. Sintesis itu kayak ya itu kalau modernisasi itu kan semua budaya barat itu di apa ya diambil gitu ya. Sementara kalau sintesis itu budaya baratnya ada tapi budaya timurnya juga masih ada gitu ya. Jadi bayangin aja gitu ya. Perdebatan ini tuh udah ada dari zaman dulu banget ya teman-teman sampai di saat ini juga masih ada. Itu masih relevan ya sampai hari ini. Dimana musik itu kita ada yang mungkin dengerinnya K-pop gitu ya. Tapi ada juga orang-orang tuh yang kayak bangganya sama dangdut, koplo gitu ya. Lalu fashion, ada fast fashion kayak HM gitu ya. Jarak HM atau HM ya? HM jarak gitu ya. Lalu masih ada juga orang-orang yang pakai batik dan tenun gitu ya, yang dipakai secara modis sehari-hari gitu. Lalu dari bahasa ada juga bahasa gaul, ada juga orang yang masih pakai bahasa baku gitu ya. Ada juga kuliner, ada yang sukanya nongkrong di kafe ala-ala barat gitu ya, atau ada yang masih rutin minum jamu gitu ya dan kuliner tradisional gitu kan. Lalu ada juga dari segi arsitektur gitu ya udah pada pakai gedung kaca modern, tapi ada juga yang masih kayak pakai heritage yang dilestarikan kayak arsitektur bangunan-bangunan lama gitu. Nah, kalau kalian nih nongkrong sambil pesen kopi susu gula aren gitu lah misalnya ya. Nah, itu contoh sintesis ya teman-teman yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kopi barista itu kan ala-ala barat ya teman-teman. Kayak kafe-kafe yang kita kunjungi yang ada baristanya itu kan ala-ala barat ya. Kalau misalkan kita ala-ala timur kan nggak ada ya istilah barista ya. Kalau misalkan kita minum kopi ya dibikin aja kayak kopi biasa gitu kan. Nah, lalu tapi yang kita pesan adalah menu rasa gula aren. Kan gula aren itu kan produk lokal ya. Jadi itu salah satu contoh sintesis ya perkembangan budaya. Jadi nggak cuman ngambil yang baratnya tapi ngambil yang tradisionalnya juga gitu. Nah, kalau teman-teman pribadi kalian tim STA atau tim Pane nih? Kalau saya to be honest tim Pane ya, karena kita bener ya, kita itu nggak boleh menghilangkan apa namanya budaya kita, identitas kita sebagai orang Indonesia gitu ya. Even mungkin banyak orang yang memang fokusnya itu gimana supaya kita bisa maju terus gitu kan. Kita bisa terus mengikuti perkembangan gitu. Tapi ya kalau menurut saya pribadi jangan sampai kita meninggalkan si budaya-budaya lama kita gitu. Oke. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, kebudayaan nasional itu adalah keseluruhan proses ya interaksi budaya yang ada di Indonesia yang diakui sebagai identitas bangsa. Jadi karakteristiknya itu adalah jadi identitas bersama yang pertama. Yang kedua hasil interaksi dan integrasi antar budaya. Yang ketiga adalah bersifat dinamis, bisa berubah sesuai zaman. Contoh ya batik yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Jadi pakaian resmi ya di setiap di hari Jumat gitu ya. Itu adalah budaya nasional. Atau bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari yaitu adalah bahasa resmi kita gitu ya. Lalu upacara 17 Agustus yang selalu kita laksanakan. Nah, itu adalah budaya nasional. Oke. Sebenarnya nggak cuma itu aja ya teman-teman. Budaya nasional nasional itu ada juga kayak sesimpel kalian kayak mudik lebaran, pulang ke kampung halaman gitu ya. Terus kalian makan makanan daerah kalian, misalnya kalian orang Padang makan rendang gitu ya. Kayak itu sesimpel hal-hal seperti itu adalah budaya nasional gitu ya, yang masih kita jalankan eee, sampai hari ini dan gak cuman kita, maksudnya seluruh Indonesia gitu ya. Kayak kalau kita lebaran ya kita mudik ya, maksudnya teman-teman saya rasa juga pasti lebaran mudik gitu kan. Itu adalah salah satu contoh dari budaya nasional. Oke, nah ini ada beberapa objek pemajuan kebudayaan Indonesia yang tercatat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Actually ada 10 ya teman-teman ya. Kemarin itu ada 9 tapi sekarang sudah upgrade jadi 10. Kita lanjut ya. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ya yang pertama adalah seni atau produk kesenian ya. Ini bisa berupa batik ya,
batik dari Jawa gitu ya, atau gamelan, alat musik gamelan gitu ya. Gamelan itu setahu saya ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali gitu ya, atau angklung, atau ukiran Jepara gitu ya. Itu adalah, seni atau produk kesenian ya. Jadi seni itu adalah wajah dari budaya Indonesia yang paling kelihatan ya. Makanya banyak banget seni atau produk, kesenian yang udah diakui oleh UNESCO ya, kayak batik, angklung, wayang itu sudah diakui oleh UNESCO. Oke, yang kedua itu adalah tradisi lisan ya, seperti contohnya yang di depan ini. Pantun ya, ada pantun dari Melayu gitu ya. Lalu ada juga kalau teman-teman tahu dongeng Malin Kundang, itu kan legendaris abis ya. Malin Kundang yang dari Sumbar ya, Sumatera Barat. Lalu ada juga legenda Sangkuriang dari Jawa Barat ya. Kalau saya sih masih mengikuti ya teman-teman, cerita-cerita rakyat dulu yang seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu nih teman-teman apakah masih tahu apa enggak gitu ya. Lalu menurut saya ini penting ya teman-teman untuk kita tahu ya. Kenapa? Karena tradisi lisan ini adalah cara nenek moyang kita menyimpan pengetahuan sebelum adanya tulisan. Jadi dari mat to mat lah ya, dari mulut ke mulut. Jadi kalau nggak diwariskan bisa hilang gitu aja pastinya. Oke, next itu ada manuskrip. Mungkin teman-teman pernah ada yang lihat kayak kitab kuno ya, ini dari Arab Melayu biasanya ya. Lalu ada naskah lontar Bali, itu jadi kayak masih memakai aksara Bali gitu ya. Jadi mungkin teman-teman pernah ada yang lihat kayak gini gitu ya selama di sekolah. Mungkin saya kebetulan saya pernah sekolah di Lampung ya. Jadi saya pernah tuh baca di sekolah saya itu ada kayak eh, museum, tapi bukan museum nasional ya, kayak museum di sekolah aja gitu. Jadi kayak ada naskah yang pasti pakai naskah, aksara Lampung gitu ya. Jadi itu masih ada teman-teman, hingga saat ini ya pastinya. Jadi saya nggak tahu apakah teman-teman pernah lihat, tapi yang ketiga itu adalah manuskrip ya teman-teman ya. Nah, manuskrip ini, berisi naskah kuno ya, biasanya dia, eee, berisinya itu ide, sejarah, atau ajaran gitu yang dari zaman bahela banget, jadi masih pakai aksara-aksara tradisionalnya gitu. Ada juga, apa ya, kalau teman-teman tahu ada Babat Tanah Jawi, itu juga salah satu contoh manuskrip yang udah lama banget dan masih ada sampai sekarang ya. Oke, kita lanjut. Objek selanjutnya adalah adat istiadat nih. Ini adalah kebiasaan turun-temurun yang dijalankan suatu komunitas. Misalkan upacara pernikahan dengan adat pengantinnya gitu ya. Mungkin nanti teman-teman punya saudara yang udah nikah gitu dan biasanya kan ada upacara adatnya ya gitu ya. Misalkan kalau saya Batak, saya ketika menikah menggunakan adat Batak gitu misal ya. Lalu ada tradisi Tedak Sinten gitu ya di Jawa atau upacara Ngaben di Bali. Nah, adat istiadat ini bikin kita sadar bahwa tiap daerah itu punya aturan hidupnya sendiri. Oke, next kita lanjut ke ritus atau ritual ya. Objek selanjutnya adalah ritus. Nah, ini biasanya terkait upacara keagamaan atau kepercayaan tertentu ya teman-teman. Kayak ritual melasti di Bali atau sekaten di Jogja atau selamatan di Jawa gitu ya. Ritus ini penting ya untuk tetap kita lestarikan karena jadi media spiritual ya teman-teman. Sekaligus perekat sosial masyarakat. Ada suara motor. Oke lanjut ya, objek selanjutnya adalah pengetahuan tradisional gitu ya. Ini semua bentuk ilmu lokal yang diwariskan turun-temurun. Misalkan jamu ya, pasti teman-teman tahu lah ya jamu. Itu adalah minuman dengan rempah-rempah Indonesia gitu ya. Lalu ada subak di Bali gitu ya. Subak Bali itu kayak sistem persawahan ala orang Bali gitu ya. Lalu ada ilmu pelayaran orang Bugis. Nah, kalau dikemas modern, pengetahuan tradisional ini bisa bersaing loh teman-teman secara global. Ya, misalnya kayak jamu ya, yang sekarang dikemas kayak minuman kekinian itu udah banyak banget ya. Even ada di kantin UPN loh guys. Kalau kalian pernah nyoba ya. Nah, itulah pengetahuan tradisional. Oke, kita lanjut ke objek selanjutnya, itu adalah teknologi tradisional ya. Ini adalah cara atau alat tradisional untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ada perahu pinisi dari Sulawesi Selatan, ada teknik membatik dari Jawa, dan atau ada arsitektur rumah adat Minangkabau gitu ya. Jadi jangan remehkan teknologi tradisional karena mereka tuh punya nilai kearifan lingkungan yang kadang lebih ramah lingkungan daripada teknologi modern sekarang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke permainan rakyat. Mungkin teman-teman pernah main ya, ada congklak, egrang, gobak sodor ya. Itu tuh permainan tradisional yang sebenarnya saya rasa masih sering dimainkan kalau di acara 17-an ya.
Jadi, itu tuh nggak hanya melatih, fisik ya, tapi juga melatih kerjasama, strategi gitu ya. Saya udah pernah memainkan semuanya, apalagi ketika dulu di sekolah itu, saya sering banget ikutan lomba 17-an. Jadi ini semuanya biasanya ada ya permainan-permainan rakyat dan permainan tradisional gitu ya. Oke, objek selanjutnya adalah olahraga tradisional. Mungkin teman-teman pernah lihat pencak silat, sorry ini typo ya. Ini tuh lompat batu ya dari Nias ya. Terus ada pacu jawi itu dari Sumatera Barat gitu ya. Nah, olahraga tradisional itu nggak cuman soal fisik ya teman-teman ya. Jadi kan ada permainan rakyat ya, lalu ini ada olahraga tradisional. Ini sama-sama nggak cuman soal fisik ya. Kalau olahraga tradisional ini ada mengandung filosofis atau identitas hidup ya. Jadi semua ini ada artinya. Pencak silat itu ada artinya, lompat batu itu ada artinya, pacu jawi juga ada artinya gitu ya teman-teman ya. Nah bahkan pencak silat ini ya teman-teman yang pertama, gambar pertama, ini sudah diakui oleh UNESCO gitu ya sebagai olahraga tradisional Indonesia. Oke, objek terakhir ya yang menjadi pemajuan kebudayaan di Indonesia adalah yang pasti bahasa ya. Dengan Indonesia yang punya 718 bahasa daerah, berarti negara ini tuh kaya banget ya teman-teman ya dari segi bahasa tradisionalnya. Ada banyak bahasa ya, bahasa Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Dayak, Papua, wah, dan masih banyak lagi ya. Itu bahkan belum sampai 10 ya yang saya sebutkan dan kita tuh punya 718 ya. Jadi ini tuh kenapa penting karena bahasa itu identitas ya. Kalau bahasa daerah hilang, hilang juga lah cara berpikir khas suatu komunitas gitu ya. Jadi penting banget untuk kita lestarikan. Oke, next. Oke, nah jadi karena kita nggak ada kelas secara fisik di minggu ini gitu ya. Jadi saya ada tugas untuk teman-teman yang dipresentasikan minggu depan dan dikumpulkan minggu depan. Apa sih Kak tugasnya? Tugasnya adalah cari dan analisis produk-produk kesenian dari suku yang sudah pernah ditentukan. Kalian kan sudah pernah bagi kelompok ya. Ada suku Jawa, Bali gitu ya, Bugis atau apa saya lupa lah ya, ada beberapa suku yang sudah kalian pilih. Terus kalian buat analisis yang singkat ya, mencakup nama produknya, sejarah dan makna keseniannya, fungsi sosialnya, misalkan kayak produk kesenian ini untuk ritual kah, untuk hiburan kah gitu ya. Lalu kondisinya sekarang. Apakah produk kesenian, let's say kayak produk kesenian Bali ya, misalkan apakah produk kesenian ini masih ada atau mulai pudar atau bahkan sudah dimodernisasi gitu ya. Nah itu berarti ada 4 ya, ada 4 poin penting yang harus dijabarkan dari produk-produk kesenian yang akan kalian presentasikan. Nah tugasnya itu dibuat dalam format PPT ya, karena akan dipresentasikan minggu depan per kelompok. Dan isi maksimal PPT-nya nggak usah banyak-banyak teman-teman, 10 halaman itu udah banyak banget ya. Jadi ya mungkin itu aja tugasnya, selamat dikerjakan. Ingat ya nanti kita presentasikan minggu depan di kelas, jadi itu ada beberapa suku, saya nggak tahu nanti suku mana dulu yang akan saya pilih gitu ya, jadi kalian harus mempelajarinya bareng-bareng. Oke. Oke teman-teman, hari ini kita sudah lihat ya bahwa budaya Indonesia itu hasil dari perjalanan panjang sejarah. Dari animisme, Hindu-Buddha, Islam, kolonialisme, sampai globalisasi. Nah, kita juga belajar kalau perdebatan tentang arah kebudayaan itu masih relevan ya, sampai hari ini ya teman-teman ya. Nah, budaya nasional itu lahir dari interaksi, dan sekarang kita juga punya kerangka undang-undang loh yang menjaganya. Nah, sebagai generasi muda, tugas kita itu adalah untuk melestarikan sekaligus mengembangkan budaya supaya tetap relevan di era digital ini. Oke, mungkin segitu aja pemaparan saya untuk pertemuan ini gitu ya, pertemuan budaya Indonesia hari ini gitu ya. Saya tutup dengan pantun. Pergi ke pasar beli pepaya, jangan lupa sambil tertawa. Mari kita jaga budaya supaya lestari sepanjang masa. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya alias di kelas minggu depan. See you, happy holiday, dan stay safe ya teman-teman yang ada dimanapun kalian berada. Oke, bye!